Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang panjang, nikmat umur yang panjang, sehingga sampai sekarang Allah memberikan kita rasa berkahnya dalam bulan Ramadan. Dan sebagaimana yang kita ketahui di bulan Ramadan, setiap amalan-amalan ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Akan tetapi bagaimana dengan seseorang yang beribadah kepada Allah, akan tapi mereka beribadah malah dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Mereka beribadah tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah, akan tapi malah dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam siksanya. Siapa orang tersebut? Ada 3 ahli ibadah yang nantinya di hari kiamat yang paling awal dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menginfakkan hartanya. Perlu kita ketahui, ini adalah ibadah-ibadah yang mana sangat mulia, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Akan tetapi sangatlah merugi jika seseorang ini melakukan ibadah tersebut, akan tetapi ibadah tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat ketentuan diterimanya ibadah. Jadi ketika itu di padang mahsyar atau di hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang kau lakukan ketika di dunia?" Kemudian orang itu menjawab, "Ya Allah, ketika di dunia hamba berjihad di jalan Engkau. Hamba berperang membela agama Engkau. Ya Allah, semua ini aku lakukan ikhlas niatku karena Engkau." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kadzabta." Engkau berdusta, kata Allah, karena engkau berjihad, engkau berperang bukan karenaku, kata Allah, tetapi engkau berperang hanya untuk dikatakan sebagai seorang pemberani. Engkau berjihad hanya ingin mendapatkan sanjungan-sanjungan dari kebanyakan orang. Kemudian kata Allah, semua itulah engkau dapatkan ketika dunia, kemudian sekarang kata Allah engkau akan mendapatkan siksa. Kemudian orang yang kedua, ahli ibadah yang kedua dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan menghadap kepada Allah, dan Allah bertanya, "Apa yang kau lakukan ketika di dunia?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Ya Allah, ketika di dunia hamba belajar dan mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, ya Allah. Dan ya Allah, semua itu aku niatkan ikhlas karena Engkau." Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui niatnya bukan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kadzabta." Engkau berdusta, kata Allah. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran, belajar mengajar Al-Quran bukan karenaku, kata Allah, tapi supaya dikatakan sebagai orang yang alim, dikatakan sebagai orang yang berilmu, sebagai seorang qori yang indah dalam membaca Al-Quran. Maka kata Allah, semua itu telah engkau dapatkan ketika di dunia, maka sekarang engkau akan mendapatkan siksa. Kemudian ahli ibadah yang ketiga dihadapkan kepada Allah, dan Allah bertanya, "Apa yang engkau lakukan ketika di dunia?" Kemudian orang itu menjawab, "Ya Allah, ketika di dunia hamba menggunakan harta benda yang Engkau berikan kepada hamba untuk berinfak, untuk menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, menyantuni orang-orang yang tidak mampu, ya Allah. Dan semua itu aku lakukan karena Engkau, wahai Allah." Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui niatnya ketika di dunia bukan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kadzabta." Engkau berdusta. Karena sesungguhnya engkau berinfak, bersedekah, berzakat dan lain sebagainya bukan karenaku, kata Allah. Akan tapi semua itu engkau lakukan supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan, supaya dikatakan sebagai orang yang suka memberi, orang yang ringan tangan. Kemudian kata Allah, semua itu telah engkau dapatkan ketika di dunia, maka sekarang engkau akan mendapatkan siksa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat dan memerintahkan malaikat untuk menyeret orang tersebut dalam keadaan wajah tertelungkup di tanah dan melemparkannya ke dalam neraka. Maka dari itu, sekarang kita berada di bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan. Apakah kita telah melakukan ibadah-ibadah
ibadah yang kita lakukan apakah sudah sesuai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah syarat diterimanya ibadah. Maka dari itu, di setiap amalan-amalan yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan sesuai dengan syarat-syarat diterimanya ibadah tersebut. Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap perkara akan menghasilkan dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, ulun minta maaf, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.